Alhamdulillah wa syukrulillah. Atas izin Allah sampai malam ini Allah sehatkan kita dalam iman, dalam Islam. Pagi masih dalam keadaan iman, masuk sore kita masih iman. Alhamdulillah. Ini akhir zaman, kata Nabi. Satakunu al-fitanu kaqatil lailil muslim. Satakunu al-fitanu kaqita'il lailil muslim. Jadi masa-masa kita ini, kata Nabi, akan terjadi fitnah itu seperti malam gelap gulita. Asbaha mu'minan wa yumsi, atau amsa kafiran. Paginya mukmin, malamnya udah kafir. Amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Malamnya mukmin, paginya sudah kafir. Jadi ini Rasulullah sedang menerangkan begitu dahsyatnya fitnah sampai membuat orang ini dalam urusan keimanan itu seperti naik turunnya saham. Dan ini alhamdulillah Allah jaga kita itu lewat sahabat-sahabat soleh, lewat tempat-tempat baik. Alhamdulillah. Kalau kita lihat di luar sana, Masya Allah, paginya masih baik-baik aja, malamnya udah ingkar kepada Allah. Malamnya masih sembahyang, paginya udah ingkar sama Allah. Mudah-mudahan Allah terus lindungi kita, kemudian Allahumma fazna ya Allah, jagalah kami ya Rabb. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meneruskan pengajian tafsir kita, masih meneruskan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Qala Sadi fi tafsirihi an Abi Malik wa an Abu Salih an Ibni Abbasin wa an Murrah an Ibni Mas'udin wa an nasin min as-sahabah lamma daraba Allahu hadaini mathalaini lil munafiqin, ya'ni qawluhu mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara wa qawluhu aw qasaybin min as-sama'. Qala al-munafiquna Allahu a'la wa ajal min ay yadriba hadhihi al-amthala, fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-ayah ila qawlihi humul khasirun. Wa qala Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatada lamma dzakara Allah al-ankabut wa adh-dhubaba qala al-musyrikun ma bala al-ankabut wa adh-dhubab yuzkarani, fa anzala Allah ta'ala inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi innallaha la yastahyi ay yadriba mathala ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak pernah malu. Apalagi ya sombong kan gitu. Padahal Allah itu mutakabbir. Allah tidak pernah malu untuk memberikan contoh-contoh dengan makhluk-makhluknya yang kecil, seperti ba'udah, itu nyamuk. Itu nyamuk. Jadi orang-orang kafir itu memang sengaja agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tahu, fa in kana fi qulubihim marad, kalau di hati mereka ada penyakit, zada lahum marad, maka akan tambah penyakit tersebut dan akan nampak kekafiran mereka. Sekaligus hal ini juga
Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan tahu Rasulullah mana yang mukmin. Maka saat diberikan contoh seperti ini, orang kafir semakin kafir, yang mukmin akan semakin kelihatan keimanannya. Orang kafir bilang, ya elah segala nyamuk dijadiin contoh. Segala nyamuk dijadiin contoh. Padahal dia nggak tahu. Ya. Nyamuk walaupun kecil begitu kita nggak bisa nyiptain. Dan kecepatan sayapnya itu bisa ratusan kali. Sehingga dia bisa terbang. Jet kita aja, manusia yang Allah berikan kemampuan untuk menciptakan pesawat, nggak ada yang secanggih nyamuk. Coba, nanti bisa dibuka di YouTube atau apa. Berapa kali nyamuk itu ngepak istilahnya. Dan dia hidupnya itu majaat. Nyamuk dia akan terus hidup kalau dia lapar. Idza saminat, kalau kenyang mati. Itu nyamuk. Jadi nyamuk itu kalau masih lapar dia hidup. Penuh aja sama darah kita mati. Subhanallah. Ini kan perumpamaan luar biasa. Orang-orang kafir yang sama sekali tidak beriman kepada Allah, tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan dunia ini adalah sebagai keinginan besarnya surganya, sampai mereka ini kepada satu kondisi yang mereka ngerasa, gua ini udah punya segala-galanya, aku ini udah punya segala-galanya. Alamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun, dalam surat Al-An'am itu. Bahwa nyamuk ini ya satu binatang, satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, hidupnya kalau lapar, kalau perlu mati. Inilah keadaan orang-orang kafir yang menjadikan dunia ini sebagai surga mereka, yang tidak percaya dengan akhirat, yang tidak percaya dengan kubur, alam barzah, yang tidak percaya dengan hisab, yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Maka saat mereka ini sudah merasa, ya udah saya punya semuanya. Alamma nasu ma dzukiru, saat mereka lupa apa yang diingatkan untuk mereka. Ingat Allah, mereka lalaikan. Terus dia lupakan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Saat itu Allah bukain semuanya itu. Pintu kemudahan-kemudahan. Bisnis mudah, ini mudah semuanya. Jabatan dapat semuanya. Saat mereka lupa, itu dibukain semuanya. Maka bye-bye bang, Pak. Kalau sembahyang romannya udah jarang, terus urusan bisnis lancar, bye-bye itu. Itu namanya istidraj. Tapi kalau bisnis makin lancar, ibadah makin lancar, cakap berarti alhamdulillah. Berarti bukan istidraj, itu nikmat, fasilitas yang Allah berikan ya agar kita ini bisa terus ya memiliki bekal yang banyak dari dunia yang Allah kasih atau rezeki yang Allah kasih kepada kita. Tapi kalau enggak, bye-bye. Makanya jangan suka iri. Tuh orang sembahyang jarang, ngaji jarang, sama orang mukanya asem aja tapi bisnisnya gila. Lah jangan pakai iri. Itu salah satu bentuk istidraj. Gitu. Bentuk penguluran Allah karena dia udah lalai, dibuka semuanya kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu. Pada saat mereka ini udah sampai kepada klimaknya, apa aja ada, itu kayak nyamuk. Kenyang mati. Saat mereka, wallah apa aja udah ada. Rumah di mana-mana, perusahaan di mana-mana, jabatan di mana-mana, bini. Iya. Melihatnya ngapa jadi tegasinnya kemari nih. Ini ke samping kanan saya. Iya. Hatta iza farihu, saat mereka ini bahagia, udah kelima, akhaznahum baghtatan. Kami cabut ruhnya. Bapak Haji Mursada. Bang Mol itu, Bapak, sini, Pak. Sini. Besar salah, kanan. Majelis Bijani.
Oh. Ya, maka inilah perumpamaan nyamuk. Makanya fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kalau orang beriman itu mereka langsung yakin kalau ini adalah kebenaran. Ya, Pak, maafin. Kalau orang mukmin ini, orang beriman ini, dia udah yakin annahul haq, ini pasti benar. Mau apa kayak yang Allah kasih contoh, berikan contoh. Mau itu nyamuk kayak, mau itu lalat kayak, mau itu apa namanya? Kalau yang Spiderman tuh laba-laba. Gitu. Kalau orang-orang kafir itu apa sih segala nyamuk, apa sih segala lalat, apa sih segala laba-laba. Itu kalau kita kaji benar-benar, ternyata maha benar Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah kenyataan yang memang yang nggak kita alami, kita dapati, kita lihat dalam kehidupan dunia ini. Itu. Makanya apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan dengan harapannya besar tuh Tuhan kelak nanti akan bisa menolong, bukan hanya nanti. Saya bisa kayak gini nih karena Tuhan yang saya sembah patung. Saya bisa seperti ini karena dewa yang saya percaya. Saya bisa berkembang seperti ini karena dedemit yang memang saya ikutin. Itu kan namanya Tuhan. Itu Allah ibaratkan apa? Itu seperti rumah laba-laba atau kehidupan rumah tangga laba-laba. Maka orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, apapun Tuhannya, mau itu patung, mau itu dewa, mau itu makhluk Allah, mau itu malaikat, mau itu lembu, mau apapun, mau dewa, mau apapun, itu diibaratkan oleh Allah ya kabaitil ankabut, seperti rumah laba-laba. Apa kata Allah? Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Rumah yang paling ancur-ancurnya itu adalah rumah laba-laba. Lihat aja laba-laba, kena panas ya kenapa? Hujan ya kena hujan. Dan bukan hanya itu sebenarnya penekanan Allah. Laba-laba kalau kita mau tahu, yang bikin rumah itu perempuan. Tuh, itu perempuan itu. Ditarik ke sana itu perempuan. Habis itu udah jadi rumah, dia senderan. Mulai dia bunyi, narik laki. Setelah narik laki, berhubunganlah dia. Bunting kalau kata orang Jakarta. Nah setelah hamil nih perempuan yang bikin tadi rumah, tuh lakinya dimatiin. Yang matiin itu dia tadi bininya. Tuh perempuan dimatiin, digegar habis. Buat apa? Persiapan untuk anak-anak yang akan lahir. Iya. Nah setelah anaknya lahir, mulai lahir, itu sebelum lahir, keluar nanti selamat itu mereka udah iktatalu. Mereka ribut satu sama lain. Sampai yang menang nanti akan keluar. Setelah keluar, ini anaknya butuh makan, emaknya dimampusin. Emaknya yang maka kenapa Allah katakan wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Rumah sehina-hinanya, sebobrok-bobroknya itu adalah rumah tangga, ya, rumah laba-laba, karena di laba-laba adalah satu rumah yang di dalamnya itu nggak pernah ada mawaddah warahmah. Bini bunuh laki, anak bunuh ibu emaknya. Maka nggak ada yang cerita. Nah seperti itulah orang-orang kafir yang menyembah selain Allah. Seperti itulah kehidupan orang-orang kafir yang tidak mau tunduk atas aturan-aturan Allah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW untuk memberikan kebahagiaan dalam hidup dunia dan akhirat. Maka siapapun yang berlepas diri menjauh dari agama Allah dan Rasulnya, selesai. Maka rumah itu seperti rumahnya Ankabut. Auzubillahi min zalik. Jadi contoh itu bukan hanya sekedar contoh. Maka fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Kalau orang mukmin langsung yakin ini benar.
Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Kalau orang kafir, lah segala nyamuk, segala ankabut. Allah tuh banyak memuat cerita-cerita ya binatang-binatang yang lemah, ya nyamuk. Ya, termasuk makhluk Allah terlemah yang masih terlihat oleh mata. Walaupun banyak ya di bawah itu yang tidak terlihat. Tapi yang terlihat itu yang paling lemah adalah nyamuk. Ya itu tadi yang kita sampaikan, hidupnya kalau lagi lapar, asal kenyang mati. Tapi nyamuk adalah satu dari tentara Allah yang menghancurkan Namrud. Sok masuk kemari, hidup di otak. Maka Mustafa Kamal Ataturk azabahullah wa zada azaban bi gabrihi, ya itu termasuk ada yang berpendapat bahwa yang masuk ke otaknya dan ke badannya itu adalah jenis nyamuk, seperti yang Allah pernah masukkan pada Namrud. Auzubillahi min ya, lalat. Apa sih cerita lalat? Kan orang kafir mah begitu, Pak. Ya elah, Allah kan maha besar. Ngapa bukan diberikan contoh gunung aja atau meteor yang gede? Enggak. Harus lalat kata Allah. Memang ada apa di lalat? Pak Presiden Prabowo, berapa bodyguardnya? Berapa pengawalnya? Hampir enggak nempel, Pak. Belum ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring kan main. Tapi ada nggak yang bisa ngalahin lalat nempel di pipinya? Ayo, Pak. Ada nggak yang bisa menghalangi lalat nempel di pipinya? Ada? Atau di makanannya ada? Sekuat apapun penjagaan mereka tetap. Itulah kata Allah, itulah lemahnya talib wal matlub. Mau manusianya, mau lalatnya, dua-duanya lemah. Kenapa? Karena dia adalah makhluk. Itu. Kita bisa halangi berapa orang manusia pun, tapi kalau lalat nggak bisa. Nah, Presiden lagi ngobrol lagi ini, toto lalat jalan di sini nempel, bagaimana? Siapa yang ngalangin? Iya. Kali ada ngomong serbu lalat, nggak bisa, Pak. Artinya maknanya ya makhluk Allah itu nggak akan ada yang pernah sia-sia, semuanya punya pelajaran. Nah kalau orang kafir pada saat dengar cerita-cerita apa sih nyamuk, apa sih laba-laba, ya serigala, binatang-binatang itu banyak Allah perumpamaan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Ya ini tidak lain adalah untuk pengujian. Kalau orang beriman mau masuk akal ke, mau enggak ke, aman. Nah itu ciri umat Sayyidina Muhammad. Jadi kalau diajarin sesuatu sama Allah dan Rasulnya lewat ulama-ulama saleh yang benar, mau masuk logika kita atau enggak, aman, nah, kami beriman. Kalau ini benar dari Rasul, pasti benar. Itu orang iman. Tapi kalau orang kafir nggak bisa. Nah ini nggak masuk akal, ini nggak realistis. Makanya kan satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu nyium Hajarul Aswad. Nyium batu Hajarul Aswad yang ada di Ka'bah. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa berangkat ya Allah. Tapi duit jangan disimpan aja, kalau ada berangkat Bang Wawan. Berangkat aja, berangkat. Biarin sendiri dulu, tahun depan baru sama bini gitu. Kalau sekarang sendiri dulu. Amin. Itu saat Sayyidina Umar nyium batu Hajarul Aswad, Sayyidina Umar bilang bagaimana? Ya Hajarul Aswad, kamu ini batu. La tanfa wa la tadur, enggak ngasih manfaat, enggak ngasih bahaya. Walau lan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau bukan karena Nabi nyium kamu, aku enggak bakal nyium. Ditunjuk tuh batu Hajarul Aswad. Kalau bukan karena Nabi nyium, aku enggak bakal cium. Karena di otaknya, di pikirannya Sayyidina Umar, ngapain lu batu? Mulia amat gue cium-cium. Ngasih manfaat kagak, ngasih manfaat kagak, ngasih mudarat kagak, ngapain gue nunduk-nunduk sama batu buat nyium batu. Cuman karena Nabi nyium, makanya aku nyium. Artinya apa? Satu amalan yang saat itu diterima oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tidak realistis, tidak masuk akal, tidak memiliki makna yang langsung bisa ditangkap saat itu oleh Sayyidina Umar, ya enggak.
Karena melihat Nabi nyium, ya dicium aja. Itulah Islam kita. Jadi kalau ada satu perintah, ada satu ajaran dari Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad, kayaknya ini kurang realistis, kurang masuk akal, kurang bisa diterima. Wa madama annahu minan nabi, kalau itu dari Sayyidina Muhammad, terima, pastinya baik. Jangan pakai, kayaknya kagak masuk akal ini begini. Ya. Jadi kayak orang Yahudi. Jadi kayak orang Yahudi itu begitu melulu. Lalu disuruh Allah lewat Sayyidina Musa, ini mah kurang bisa diterima deh, bagaimana? Masih aja pengen dimasukin logikanya. Masih pengen aja biar bisa masukin kenyataan logikanya gitu pikirannya. Nah, kalau umat Sayyidina Muhammad SAW ini punya ciri, apapun perintah, apapun kebijakan, apapun ketetapan hukum, apapun nasihat, masuk akal, ya, atau tidak masuk akal, ciri umat Sayyidina Muhammad akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taatin, kelar. Makanya umat Sayyidina Muhammad banyak selamat di akhirat. Karena enggak banyak komplain. Disuruh nabinya begini, sami'na wa ata'na. Disuruh nabinya begini, sami'na wa ata'na, kelar. Kalau orang-orang kafir bilang apa ini? Contoh kayak begini, ya Allah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasikin. Dari kejadian ini, ya enggak, Allah banyak menyesatkan orang. Dari ini juga Allah banyak memberikan hidayat orang. Tapi ingat, wa ma yudillu bihi illa al-fasikin. Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang fasik. Perlu kita yakini bahwa yang memberikan hidayat, yang menyesatkan itu hanya Allah. Ini semuanya dan Allah Maha tahu. Dan ini adalah ilmu yang harus kita yakini. Tapi kita tidak diperintahkan untuk mengamalkan. Inilah yang namanya qadar. Jadi kalau bicara qadar kan semua di kolong langit ini, kehidupan ini itu nggak akan terjadi kecuali izin dan keinginan Allah. Kita disuruh imani saja. Dan ini nggak diperintahkan untuk diamalkan. Udah kita imani, Allah tuh punya ketentuan. Udah ditentukan semuanya. Rezekinya, ajalnya, surga dan nerakanya, kelar. Kita imani. Jangan sampai kita nggak imani. Tapi cukup kita hanya diperintahkan untuk mengimani tapi tidak mengamalkan. Karena itu di luar kekuasaan kita. Itu semuanya hak Allah. Nah, ada yang Allah perintahkan untuk kita. Nah, yang harus kita jalani dan wajib kita lakukan adalah yang diperintahkan. Maka saat sahabat itu ngomongin tentang takdir, nanti gimana ya kalau di akhirat, neraka apa surga, kan begitu kan? Itu bukan itu yang harus dibahas, kata Nabi. Kamu ini kerjaannya cukup melakukan apa yang aku perintahkan. Apa yang Allah perintahkan lewat aku. Bukan mikirin nanti aku surga atau neraka. Rizkiku berapa di sana, tentuannya. Meninggalnya di mana, meninggalnya kapan. Jangan itu yang dipikirkan. Itu cukup kalian imani bahwa semuanya sudah ada pada sebuah catatan yang tidak akan ada perubahan. Udah imani saja. Yang kalian harus berbuat adalah apa yang Allah perintahkan melalui aku. Ya, sudah. Ya kalau saya mau ngapain, mau kerja capek-capek kalau rezeki saya di sono dikit. Lah emang siapa yang tahu rezeki kita di sono dikit? Jadi rusak hidup. Makanya cukup Allah katakan, ini kamu imani. Imanin aja udah. Dan itu sudah dirahasiakan oleh Allah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sudah. Nah, Allah hanya minta dan perintahkan, berbuat saja yang aku perintahkan. Rizki sudah Allah tentukan. Udah, amanlah kami beriman. Berapa rizki kita? Allah nggak kasih tahu. Terus apa yang harus kita jalani terkait dengan rizki? Disuruh kerja. Kata Allah, semakin gede balasan dan semakin baik balasan, itu semuanya kembali kepada semakin baik dan semakin besar kerja kita. Karena Allah itu nggak akan zalim terhadap hambanya, itu yang pertama. Yang kedua, kerja kesungguhan seseorang di dalam kerja itu akan diperlihatkan oleh
Allah. Maka yang berhasil itu orang malas apa orang rajin? Bang Juki bisa punya kontaineran berpuluh-puluh, itu karena malas apa karena rajin Bang Juki? Nah, kalau yang tibang duduk di musola megang tasbih kagak ngapa-ngapain mah nggak bisa lah Pak. Mau turun dari langit rezeki. Emang kita Sayyidina Zakaria apa? Sayyidina Muhammad aja juga harus kelaparan. Oh, Ustadz Olah diam aja kontrakannya 100 pintu. Itu dia capek dulu Bang Juki. Jual sono, jual sini. Minjem sono, minjem sini. Kan begitu. Sampai pada akhirnya dia punya 100 kontrakan. Dan sekarang kan iya, semuanya juga prosesnya kerja. Prosesnya sungguh, prosesnya itu. Itu yang Allah minta untuk kita lakukan. Nah, saat Allah perintahkan kita untuk bekerja, itu hanya sebatas bekerja, bukan penentuan hasil. Hasilnya kata Allah, itu juga kembali kepada kekuasaan aku. Tugas kamu mah kerja aja udah titik. Sungguh saja di dalam kerja. Ikhlas saja dalam ikhtiar dan sabar. Hasilnya kembalikan kepada aku. Berarti tugas kita dalam kehidupan ini untuk terkait dengan rezeki apa? Kerja yang rajin, yang semangat, yang profesional. Setelah itu itu tugas kita. Hasilnya berapa? Bukan urusan kita. Gitu. Jadi jangan suka dicampur adukan, ya enggak, antara tawakal dengan ikhtiar, jangan. Dah, rezeki udah ditentuin ini sama Allah, biarin duduk aja. Kalau memang rezeki gue juga nyampe, ya itu dosa Pak, orang yang kayak begitu. Dosa. Makanya kan tarkul asbab ma'siyatun, meninggalkan proses sebab ikhtiar itu dosa. Wa tawakkulu 'alal asbab syirkun. Bersandar kepada kerja kita, kepada proses, kepada sebab itu syirik. Elok udah begini kagak dapat apa-apa. Nah, itu enggak boleh. Namanya ngandel sama kerja, sama sebab. Paham enggak gini? Apa tidur ya? Tarkul asbabi ma'siyatun. Ninggalin proses sebab. Udah gue mah kagak mau kerja, gue mah di rumah aja, dasar rizki ini udah ditentuin sama Allah. Itu maksiatun. Itu maksiat. Wa tawakkulu 'alal asbabi syirkun. Tapi bersandar kepada kerja kita, kepada sebab kita, itu termasuk syirik. Ilok udah bangun dari subuh apa begini kagak dapat apa-apa lah. Iya. Dapat akan rusak akidahnya. Wajar lah gua keluar dari jam 3 malam, sampai jam 3 malam lagi pulang kalau kagak dapat apa, abong kalau orang Betawi kan begitu. Itu dia udah ngandel sama kerjaannya, Pak. Wa man zanna anna rizqa min kasbi zalat bihi na'lani min halik. Kalau orang udah nyangka usaha dia itu yang menghasilkan rezeki, maka orang tersebut sudah cacat akidahnya. Karena kita punya keyakinan yang sama bahwa Ar-Razzaqu huwallah. Pemberi rezeki itu hanya Allah, satu-satunya. Berarti kalau pemberi rezeki Allah satu-satunya, kerja keras apapun usaha kita itu bukan penentu. Ini kalau udah pelajaran akidah begini, kena semuanya kita. Kita makan kebanyakan begitu. Lah kalau kagak keluar, mati gue ini. Lah bukan. Kalau kagak keluar, dosa. Ya makanya, ya Ustadz Olah sekarang dia tinggal senderan, kalau pagi apa jam 12 di musola lagi, ya bulunya capek saudara. Capek minjem duit sono, ada yang belum lunas sampai sekarang. Bener ya? Iya. Kita mau tahu aja. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Enggak ada yang disesatin kecuali orang yang fasik. Adilnya Allah. Ya. Jadi kalau bapak-bapak Ji, gue pengen bener dah. Itu modal. Terus dikasih arahan sama teman-teman, kalau lo mau bener lo sembahyang, lo ngikut ngaji sono, biar dapat bimbingan ilmu agama. Terus dia lakukan, maka orang tersebut Allah akan berikan hidayah. Allah lihat dari usaha dia, dari keinginan dia. Walaupun terkadang hanya sebuah keinginan yang kuat dan jujur, belum sempat dia ngelakuin, tapi Allah sudah maha tahu, sehingga sudah mendapatkan penilaian yang baik di mata Allah.
Nah begitu juga wa may yudillu bihi illal fasiqin. Allah tuh nggak sesatin seseorang kecuali memang dia punya pilihan yang kuat. Ya pada intinya dia sendiri yang nyesatin. Pada intinya ya dia sendiri yang menjerumuskan dirinya ke neraka jahanam. Kan begitu, Pak. Ya sekarang kan ini sering contoh kita sampaikan, Pak. Ini ada surga, ada neraka. Kanan surga, kiri neraka. Oke? Cuman untuk proses ke surga ini, itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Ada pahit-pahit, ada nggak enak semuanya. Nah kalau di sini, ada judi, ada minum-minum keras, ada zina. Kan begitu. Enak-enak semuanya. Difasilitasin lagi. Dibantuin lagi sama setan. Paham? Pilih mana? Pilih yang enak-enak apa yang pahit-pahit? Hawa nafsu kita itu mendukung milih yang pahit, yang enak-enak, Pak. Wa inna nafsala ammaratun bisu, bahwa jiwa kita ini adalah selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka saat ada dua pilihan surga dan neraka dan jalan-jalannya sudah dikasih tahu, nafsu kita tuh pengennya ini, Pak. Lah kalau kerja dari pagi kita capek terus dapat hal segini, kan begitu, dapat segini, terus sama yang kagak kerja ngapa-ngapain tibang pasang 23, 23, 23, togel, le enakan mana? Tahu-tahu dapatnya 200 juta, ini dapatnya tibang 20.000, 50.000, enak mana ayo? Woi, kerja dari pagi jam 7, pulang jam 4, dapatnya tibang 100 sampai 200.000, enggak kemana-mana tibang acak nomor aja. Acak nomor, ya meleset-meleset, dapatlah 500.000. Dapat kan? Enakan mana? Kan manis, Pak. Cuman kalau yang manis begini, wa huffatil jannatu bil makari wa huffatil jannatu bisahawat, kata Rasulullah, surga itu pasti dihalangi, ditutupi dengan yang pahit-pahit. Maka kalau yang namanya ke surga itu nggak enak semuanya, Bang Rahman. Nikah nggak enak, Pak. Kata siapa nikah enak? Yang enak itu selingkuh, nggak nikah, nggak ngempanin, nggak ngasih nafkah. Berapa semalaman? Gope, 2,5. Gak kata perempuan, lu kok murah amat gua. Ya elah udah lecak begitu. Cash 250, ya udah 300 jalan tengah. 300 kan kita bayar. Lah udah 300, besok ketemu ya. Bayar lagi ya, kalau enggak ya udah ganti yang lain. Coba kalau nikah. Ngempanin nongko, besok mikirin hariannya, bulanannya, apalagi pakai dia bunting. Bener kagak? Mulai anak mikirin, lah kagak enak Pak nikah. Bener kan? Kata saya Pak nikah enak. Bu, agama itu Pak, kalau udah ketaatan kagak ada yang enak, nggak ada yang enak. Nggak enakan jajan, ya duit 2,5 juga bisa. Lah Bang segitu mah, yang pinggir dah nggak apa-apa. Gitu. Lah, ayo enakan mana? Maka betul kata Nabi, wa huffatil jannatu bil makari. Dalam satu riwayat, wa hujibatil al jannatu bil makari. Surga itu ditutupin sama yang kagak enak. Kalau kita bisa sabar dengan yang kagak enak sampai ke surga. Lah sholat mana enak, Pak? Puasa mana enak? Ya Allah Ji, gue mau puasa enak ya, bukan enak, biasa. Enak mah kagak. Sholat, boy lo kita mau sholat enak, mana enak sholat? Ntar imamin mah pakai Al-Baqarah, pengen tahu. Kalau katanya enak, betah pasti. Kalau kagak, aduh, gua kagak ada yang enak, Bang. Yang kalau sholat enak itu hanya satu manusia mulia, Sayyiduna Muhammad. Wa alu baitin Nabi. Semuanya itu ahlul baitnya, sampai kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. 1000 rakaat di masjid, kampungnya kebakaran kagak berasa. Kenapa memang? Karena nikmat. Waj'al qurrata aini fi shalah. Ya Allah jadikan hiburan aku di dalam salat. Maka kalau tinggal beberapa detik lagi masuk waktu, Rasulullah udah ngomong aja, Bilal arrihna bis shalah. Bilal arih, udah Bilal ayo dong kasih hiburan aku di salat. Maksudnya biar azan. Gitu. Cuman dengan begitu Rasulullah tetap sadar. Rasulullah ya enggak egois. Sekali karena Rasulullah salat ini hiburan terus salat jadi lama kagak. Dilihat orangnya, siapa nih di belakang? Oh, ada yang baru masuk Islam. Dicepetin sama Nabi.
Wah semuanya ini siapa? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina wah lamain baca mana lagi. Al-Baqarah, habis Al-Baqarah, Ali Imran, Abdul Imran, An-Nisa, An-Nisa, Al-Maidah. Coba aja, coba kalau itu kita praktekin di Nurul Ihsan. Budal semuanya orang. Benar. Ya paling yang depan-depan doang itu yang kuat. Kalau kayak model sop 3, sop 4 mak hilang. Ya hilang. Iya makanya. Nah, maka pilihan itu semua dari Allah. Wa hujibatin naru bisyahawat. Nah kalau neraka itu dihiasi dengan yang manis-manis. Ya kagak ada. Kalau neraka semuanya enak pak. Neraka itu diciptakan adalah yang enggak oleh Allah untuk sebuah perbandingan. Ini surga nikmat, ini hancur. Nah, kalau jiwa kita enggak terbimbing oleh Allah lewat iman dan amal saleh, lewat Islam yang sempurna Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad, hancur kita Pak. Karena nafsu kita ini memang la ammaratum bisu, nyuruhnya itu pada yang keburukan-keburukan. Nah, daripada gua 3 jam 4 jam nyari duit capek, ngojek begini, ojol capek, udah main ini aja mendingan enak. Ya, meleset-meleset dikit masih ada untung. Bang, 15 menit udah beres. Bener kagak? Nah, iya. Udah jangan pakai kawin dah. Repot, mempanin anak orang, ntar belum ini, belum ntar mertuanya datang. Pikirannya udah banyak-banyak kan. Padahal kan semuanya itu sedekah, Pak. Jangankan ke anak kita, Pak. Satu suapan kata Rasulullah yang kita masukkan ke mulut istri kita itu dihitung sedekah. Lah kita berumah tangga sama bini kita itu udah berapa tahun, berapa duit yang kita keluarkan untuk makan dia, untuk bedak dia. Makanya bini jangan banyak cara. Gue tunjuk lagi lab loh. Ini bini saya nonton ini. Bener nggak? Iya. Bukan bicara atuh, jadi segala itu. Iya Pak. Lah kalau orang maksiat, main dah kita nih ya ke Turkinya, ke Istanbul. Iseng-iseng, berapa perempuan malam semalaman? 150 juta, 170 juta, bisa lah nego 125. Udah, habis tuh duit. Tuh 150 juta yang kita keluarkan semuanya maksiat. Lama bini, paling sehari 25, paling gede gocap. Yang kaya-kayaan dikit cepet. Itu juga minta kadang-kadang ikan mas mulu. Bener? Itu pahalanya semuanya sedekah. Makanya kan saya di lain sisi itu, di waktu saya suka bilang, jangan suka perhitungan sama bini. Iya, karena apa yang kita keluarkan untuk bini kita, itu semua dihitung sedekah sama Allah. Makanya kata Rasul, sampai satu lukmah yang kau suapkan ke mulut istri kamu, itu akan dianggap sedekah. Lah gimana pakai rumah kita bikinin? Gimana motor kita beliin, mobil kita beliin? Oh, Pak, pahalanya banyak banget. Bini jangan banyak lagu. Kalau laki mau nyari pahala lagi ya udah doain. Itu maksudnya. Ya kalau satu aja pahalanya kayak gunung gede, bagaimana duk? Ini menurut penafsirannya Bang Mu tuh. Kasih lihat mukanya tuh. Wallahu taala a'lamu bissawab.